Assalamualaikum. Aduh, baiklah. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, di sini Ibu buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik. Oke, sudah makan semuanya ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini di sini kita langsung aja ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang dimana ini adalah materi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian nih. Apa itu, Bu? Siapa yang nah, tapi sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang di sini pernah menulis surat? Surat cinta. Saya. Oke. Surat apa itu? Kalau boleh tahu, Ibu boleh tahu? Saya dulu pernah nulis surat cinta. Waduh, surat cinta. Sekolah yang benar ya cintaannya. Oke, berarti anak-anak sekarang semua sudah pernah menulis surat ya? Ya, Bu. Oke. Untuk spesifiknya hari ini kita akan belajar mengenai surat dinas dan surat pribadi. Apa itu, Bu? Nah, jadi kita kalau surat pribadi kita pasti sudah tahu ya, kayak misal mau menulis surat ke keluarga atau ke sahabat atau seperti yang kata Sabrina tadi, surat cinta. Nah, itu bisa termasuk ke surat pribadi. Nah, itu masuknya ke surat pribadi. Nah, kalau surat dinas itu contohnya apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang apa? Itu surat ini biasanya saya dapat surat dinas suruh kita ujian sama lain. Oh, itu. Oke, itu bisa ya masuk ke surat dinas. Nah, jadi surat dinas itu selain yang dibilang oleh Adi tadi, itu juga bisa berupa bisa mau ada izin kegiatan atau izin untuk peminjaman gedung nih misal. Nah, itu juga masuk ke surat dinas gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi surat dinas dan juga surat pribadi, kita harus tahu dulu nih apa itu surat. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu surat? Secara menggunakan bahasa sendiri nih, surat itu apa? Kertas, Pokoknya Sabrina silakan. Menurut saya itu surat itu adalah media yang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain yang dituju. Oke, baik, bagus ya, kita kasih aplaus dulu ya pada Sabrina. Oke, jadi surat itu adalah media komunikasi tertulis. Nah, jadi mana itu digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, jadi pesan dalam surat itu biasanya berupa informasi, perintah, atau permintaan, ataupun juga bisa berupa ungkapan perasaan. Nah, yang dimana itu dapat digunakan baik secara pribadi maupun resmi oleh individu, kelompok, ataupun organisasi. Oke, bisa dipahami apa itu surat? Oke, sekarang kita akan membahas tentang surat pribadi terlebih dahulu. Oke, sudah tahu ya tadi contohnya surat pribadi itu kayak gimana? Berarti termasuk surat pribadi. Kalau diary, Iya. waduh, kalau diary itu setahu ibu ya, kalau diary itu kayaknya itu surat untuk diri kita sendiri kayaknya ya. Jadi termasuk surat pribadi. Iya, pribadi kan kalau mendengar kata pribadi berarti Ya. pribadi kita sendiri. Terima kasih. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih, surat pribadi itu apa sih? Nah, jadi surat pribadi ini adalah surat yang untuk berkomunikasi secara personal atau individu dengan orang lain atau lembaga. Nah, jadi surat pribadi ini juga gaya bahasa yang dipakainya itu santai dan tidak formal gitu, atau tapi tetap memperhatikan etikanya, terutama jika kalian menulis surat kepada orang yang lebih tua. Oke, bisa ngerti? Oke, nah jadi surat pribadi itu antara lain surat yang untuk memberi kabar kepada keluarga atau
surat izin tidak hadir ke sekolah. Nah ini kalau tidak hadir atau izin ke sekolah itu bisa berupa surat pribadi gitu. Nah karena kita sudah tahu apa itu surat pribadi, sekarang kita harus tahu juga apa tujuan dari surat pribadi ini. Nah jadi tujuan surat pribadi ini tuh seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan juga emosi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, ataupun kepada pasangan. Nah, kepada pasangan juga. Jadi surat pribadi ini juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerimanya lewat cerita dan juga perasaan yang disampaikan di dalam surat pribadi tadi. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita ada ciri-ciri dari surat pribadi. Nah, bisa anak-anak baca ya. Jadi ciri-ciri surat pribadi di sini ada 4. Nah, yang pertama itu bahasa yang digunakan itu bersifat subjektif, pribadi, dan juga menggunakan kata-kata sapaan. Nah, kata-kata sapaan itu seperti apa? Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kalau saat ini kayak gimana? Yang kayak hai. Oke, bisa hai, bisa halo, atau kalau mau lebih sopan, atau kalau yang lebih sopan bisa assalamualaikum, atau selamat pagi, atau gitu ya. Nah, jadi mana dia itu nggak terlalu formal bahasa yang dipakai, tapi tetap sopan. Nah, yang kedua yaitu surat pribadi ini menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Nah, kalau kata ganti orang pertama ini ada apa aja? Ya, sambil lagi ya. Oke, atau yang lain nih, boleh. Kata ganti pertama. Kata ganti orang pertama. Oke, tadi Aku, saya. Hamba. Oke, betul ya. Oke, kalau kata ganti orang ketiga nih ada apa aja? Mereka. Oke, betul. Iya. Ya, oke. Yuk kita tepuk tangan dulu ya, pintar semuanya ya. Oke, sekarang yang ketiga nih. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi. Nah, jadi kalau buat surat pribadi ini kita bebas gitu bikinnya. Kita bikinnya bebas, mau kayak gimana bebas. Nah, jadi itu nggak perlu. Kalau misalnya kalian melihat surat dinas nih misalnya, itu biasanya kan ada kop surat ya. Nah, kalau di surat pribadi ini dia nggak perlu pakai kop surat. Oh. Iya, karena dia sifatnya pribadi kan, dan tidak resmi. Nah, yang terakhir itu bebas. Nah, ini bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Jadi kalau misalnya mau bikin surat yaitu surat pribadi tadi, kita kertas, kalian bebas mau pakai kertas jenis apa gitu. Kalau mau bikin surat itu surat pribadi. Nah, gimana? Itu gambar ini. Ini namanya perangko. Ya, ini namanya perangko kalau untuk surat. Nah, biasanya ditaruh di amplop. Oh. Kalau mau ini untuk ini namanya perangko ya. Aku sama mata yang beda ya? Kalau matrai itu dia biasanya ada mata uang. Ya, 10.000. Kalau matrai itu dia ada mata uang. Kalau perangko dia bentuknya ada gambar-gambarnya. Gambar kotanya juga. Bisa berupa gambar kota atau bunga atau hewan bisa gitu. Nah, sekarang setelah kita mengenal ciri-ciri ada unsur-unsur dari surat pribadi. Nah, unsur yang pertama yaitu ada lokasi dan tanggal pembuatan surat. Oke. Kemudian ada alamat penerima, salam membuka, paragraf pembuka, isi surat, dan juga salam penutup, dan juga yang terakhir itu nama pengirim. Nah, untuk surat pribadi, untuk nama pengirimnya itu bisa ditambahkan tanda tangan juga, tapi tanda tangan ini bersifat opsional. Oke. Nah, di sini bisa anak lihat ya, ini ada contoh dari surat pribadi, ya. Yang dimana yang di belakang kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya. Oke, jadi yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Ini ditulis di sebelah kanan, kertas. Kemudian ini ada tujuan surat. Nah, suratnya itu ditujukan kepada siapa gitu. Kalau di sini kan dia untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Nah, ini contoh dari tujuan surat ini. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini yaitu bisa mau pakai halo atau selamat pagi, selamat siang, atau
apa ya, selain menanyakan kabar atau mau ngajak bermain bersama gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada salam menutup, kemudian ada identitas pengirim surat. Nah ini misal yang mau ngirim surat ini Dela misalnya, Dela mau ngirim surat. Nah tulis namanya di bawah sini, namanya di bawah sini tulis nama, atau kalau mau ditambahkan dengan tanda tangan juga boleh. Oke. Nah tadi ini sudah ke surat yang tadi, sekarang kita ke surat dinas. Nah kalau surat dinas tadi ini berbeda ya dengan surat pribadi tadi. Nah jadi surat dinas ini bisa disebut dengan surat resmi. Paham anak-anak? Paham ya? Aduh kenapa lesu banget ya anak-anak ibu siang ini. Ya, padahal tadi kakak sudah makan ya. Oh belum 2 kali. Kita lanjut aja ya. Sekarang kita ke bagian surat dinas. Nah surat dinas ini seperti yang kata ibu tadi ini bisa disebut dengan surat resmi. Nah surat resmi. Jadi surat dinas ini adalah surat yang dikirim oleh instansi kepada individu atau instansi lain. Nah yang dimana ini berisi dengan urusan kedinasan. Nah jadi suratnya ini hanya diterbitkan oleh suatu lembaga, sehingga dia di dalam suratnya itu wajib punya kepala surat dan juga nomor surat, karena dia berupa surat dinas. Nah jadi bahasanya juga yang digunakan itu bersifat formal, singkat dan juga jelas. Nah contohnya itu bisa berupa surat undangan dinas, surat jual beli, surat perjanjian ataupun nota dinas begitu. Nah selanjutnya ini ada tujuan dari surat dinas. Nah surat dinas ini tuh sebenarnya kalau dari 7 ini anak-anak bisa baca sendiri ya, atau bisa pahami sendiri saja tentang surat dinas ini. Nah jadi intinya surat dinas ini bertujuan untuk menyampaikan pesan resmi antar instansi sih, agar komunikasinya itu memiliki keabsahan begitu. Nah juga ini bisa dipakai untuk melaporkan kegiatan atau perkembangan instansi itu. Nah bisa juga untuk mengajukan usulan atau saran untuk ide, proyek atau juga kebijakan begitu ya. Nah yang terakhir atau bisa nih untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang memiliki prestasi. Itu bisa menggunakan surat dinas ini. Selanjutnya kita ke ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas ini yaitu yang pertama ada terdapat kop surat. Nah kop surat ini bisa atau sebutan lainnya itu kepala suratnya. Yang dimana itu berisi nama dan juga alamat sebuah instansi. Misal kalau di contoh suratnya itu bisa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, nah itu masuk di kop suratnya begitu. Nah juga yang kedua itu ada terdapat nomor dan juga nomor surat dan juga lampiran. Nah nomor surat dan lampiran, kalau anak-anak pernah melihat sekilas tentang surat dinas itu pasti ada nomor dan juga ada lampiran, ya betul? Nah itu terus yang ketiga itu kemudian yang ketiga yaitu dia menggunakan bahasa yang resmi. Nah karena dia bahasa yang resmi atau bahasa yang formal, dan isinya itu tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele, jelas dan juga langsung pada intinya begitu kalau di surat dinas ini. Nah kalau terus yang terakhir yaitu terdapat stempel dari instansi pada suratnya. Stempel itu yaitu adalah cap, biasanya cap dari instansi tersebut. Nah setelah dicap itu nanti ada di tanda tangan bisa dari kepala instansi tersebut begitu. Paham semuanya? Paham ya. Sekarang kita ke unsur-unsur dari surat dinas. Nah unsur-unsur yang pertama itu yang pasti ada pokok surat atau kepala surat tadi. Yang kedua kayak tadi yaitu ada tempat dan tanggal surat, kemudian nomor surat, lampiran, hal atau perihal. Nah hal atau perihal ini biasanya ditulis misal nih nomor, lampiran, nanti bawahnya hal, atau bisa untuk surat undangan atau surat permohonan izin apa gitu, kegiatan apa gitu.
Nah, kemudian ke alamat penerima. Alamat penerima bisa kita mau mengirim surat ke instansi mana begitu. Nah, kita akan lihat di alamat penerima. Kemudian ada salam pembuka. Selanjutnya itu ada isi surat. Kemudian ada salam penutup dan juga ada nama pengirim dan tanda tangan. Nah, kalau di surat dinas dia wajib memiliki nama pengirim dan juga tanda tangannya gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari surat dinas. Oke. Sebenarnya ini Ibu ambil contohnya itu dari internet itu. Ya, dari ruang guru tepatnya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat sendiri ya, di internet itu banyak sekali contoh dari surat dinas ini. Nah, surat dinas atau surat resmi. Nah, jadi yang pertama itu ada kop surat. Ini kop surat. Ini tuh bentuknya seperti ini. Kalau dalam instansi yang resmi atau misal dari dinas mana gitu, kalau biasanya di sebelah kanan dan kirinya itu terdapat logo. Terdapat logo dari instansi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada nomor surat, misal nomor surat itu 08 garis miring dan seterusnya. Kemudian lampiran. Oke, ini yang ketiga yaitu tanggal surat. Maksudnya di sini kalau dalam surat dinas yang benar itu terdapat tempatnya juga, tempat dan tanggal pembuatan suratnya. Ini adalah tanggal pembuatan suratnya. Kemudian ada lampiran. Lampiran surat itu misal kita mau di bawah surat itu mau ngambilin berkas apa gitu. Jadi tulisnya satu berkas atau dua berkas gitu. Kemudian selanjutnya ada hal atau perihal tadi, perihal surat. Misalnya contohnya ini adalah halnya itu adalah permohonan izin. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada maaf ya, ini sebenarnya bukan alamat surat ya, harusnya ini ke alamat ini ke penerimanya gitu. Misal kepada, nah kalau di surat dinas itu tertulisnya itu seperti yang terhormat kepada siapa gitu di tempat. Ini untuk alamat penerima. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka di surat dinas ini tulisannya itu biasanya dengan hormat. Oke? Dengan hormat. Kemudian selanjutnya itu ada isi surat. Nah, isi suratnya ini tuh kalau dalam surat dinas seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu isinya itu harus jelas gitu, harus langsung ke intinya aja gitu, jadi nggak bertele-tele. Oke? Jadi selanjutnya itu adalah penutup surat. Penutup suratnya itu seperti terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu misalnya. Nah, ini misal untuk penutup surat di surat dinas. Kemudian selanjutnya itu identitas pengirim. Identitas pengirim itu yaitu di sini kami misal ketua panitia apa gitu. Terus nama di bawah, terus ditambah dengan tanda tangan. Karena kalau dalam surat dinas dia wajib menggunakan tanda tangan. Ya, stempel. Stempel ada stempel ya. Oke, baik. Oke. Nah, jadi sebelum lanjut ya. Jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi bagaimana, sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Paham ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke bagian tugas untuk kalian, di sini Ibu mau bertanya dulu nih. Oke. Kan tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai surat dinas kan itu. Kenapa sih di surat dinas itu harus menggunakan bahasa yang formal? Ada yang bisa? Boleh angkat tangan? Anak-anak Ibu. Oke, Hani silakan. Kenapa harus pakai bahasa formal? Karena surat dinas itu surat resmi yang akan dikirim dari satu instansi ke instansi perusahaan lain. Oke, Jadi sifatnya itu bukan pribadi. oh iya, betul sekali. Kita Oke. Baiklah, karena Ibu rasa anak-anak sekalian sudah paham ya dengan materi mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Oke, di sini untuk contohnya tadi bagaimana? Sudah paham juga? Oke. Nah, sebenarnya untuk contoh dari surat dinas ini nanti kalau anak-anak masih belum paham bisa cari di internet untuk struktur yang lengkap dan juga yang benar
Oke, ini adalah gambaran umumnya aja mengenai surat dinas ya. Oke, nah untuk tugas kalian yaitu kalian membuat surat pribadi kepada teman sebaya kalian. Oke, surat pribadi ya, bukan surat dinas. Oke. Boleh. Oke, untuk topiknya kalian bebas, bisa berupa mau mengajak bermain atau mengajak belajar bersama gitu ya, atau mau ngajak jalan-jalan juga boleh. Yang penting kepada teman sebaya kalian, oke? Nah, untuk tugas ini ibu boleh nggak minta yaitu kalian mendesain di aplikasi Canva untuk buat ini semenarik mungkin begitu. Oke. Karena kita harus menggunakan teknologi ya pada zaman sekarang ini ya. Ya Bu. Oke, jadi tugas kalian yaitu ada membuat surat pribadi. Ibu beri waktu sekitar 1 minggu dari sekarang. Bisa? Oke, 1 minggu dari sekarang. Nanti minggu depan ibu akan melihat siapa yang desain dan juga isi dari surat pribadi yang sudah kalian buat ya. Oke, baiklah. Karena hari ini untuk materi mengenai surat pribadi dan juga surat dinas dari ibu sampai di sini saja ya. Karena ini sudah mengingat, karena kita mengingat waktu juga, jadi langsung saja ibu tutup aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah memperhatikan materi ibu hari ini. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam